Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Indra Saputra dengan NIM 2101010233 dari kelas 6 pagi, MK Akuntansi Manajemen, dosen pengampu Pak Ariski Ardinaldo, sarjana ekonomi manajemen magister akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang anggaran dan fungsi manajemen. Pengertian anggaran dan penganggaran. Penganggaran merupakan menunjukkan suatu proses dari tahap persediaan yang diperlukan sebelum dimulainya penyusunan rencana, pengumpulan berbagai data dan informasi yang diperlukan, pembagian tugas perencanaan, penyusunan rencana, implementasi dan dari rencana tersebut sampai pada tahap pengawasan dan evaluasi atau proses penyimpanan kerja. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan perusahaan atau organisasi mengikuti rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam suatu uang yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk suatu periode. Ciri-ciri penganggaran. Anggaran 1. Dinyatakan dalam satuan uang walaupun perlu didukung informasi non-keuangan. 2. Merupakan suatu komitmen manajemen. 3. Biasanya menyangkut jangka waktu 1 tahun. 4. Usulan anggaran ditelaah atau direview dan disahkan di-approve oleh pejabat yang lebih tinggi. 5. Sekali disahkan, anggaran hanya dapat diubah dalam keadaan sangat spesifik. 6. Secara periodik dilakukan perbandingan antara anggaran dengan realisasi dan selisihnya dianalisis sebab dan penanggung jawabnya. Perbedaan anggaran dan perambalan. Perambalan dapat dinyatakan dalam satuan uang maupun selain uang. Dapat dilaksanakan pada sembarang waktu. Penyusunan ramalan tidak bertanggung jawab terhadap pencapaiannya. Tidak perlu mendapat pengesahan pejabat yang lebih tinggi. Suatu ramalan segera direvisi bila ditemukan informasi baru karena tidak adanya perubahan kondisi. Tidak dilakukan analisis variansi secara periodik. Jenis anggaran berdasarkan periode waktu. 1. Anggaran jangka panjang. 2. Anggaran tahunan. Berdasarkan kelengkapan anggaran yang disusun. 1. Anggaran komprehensif. 2. Anggaran parsial. Berdasarkan fleksibilitas. 1. Anggaran fleksibel. 2. Anggaran tetap. Kegunaan budget sebagai pedoman kerja, memberikan arah serta sekaligus memberikan target yang harus dicapai. Sebagai alat pengkoordinasian kerja, memberikan kepastian agar komponen dalam perusahaan bekerja sama dengan baik. Sebagai alat pengawasan kerja, sebagai alat pembanding untuk evaluasi realisasi kegiatan perusahaan. Syarat penyusunan anggaran realistis, sangat mungkin untuk dicapai. Fleksibel, tidak laku sehingga terdapat peluang untuk perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi. Kontinu, memerlukan perhatian secara terus-menerus dan bukan merupakan suatu usaha bersifat incidental. Faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran. A. Anggaran internal, yaitu data informasi dan pengalaman yang terdapat dalam perusahaan. Faktor tersebut antara lain: 1. Penjualan tahun sebelumnya. 2. Kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan masalah harga jual. 3. Kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan. 4. Tenaga kerja yang dimiliki perusahaan. 5. Modal kerja yang dimiliki perusahaan. 6. Fasilitas yang dimiliki perusahaan. 7. Kebijakan perusahaan. B. Faktor eksternal, yaitu data informasi dan pengalaman yang terdapat di luar perusahaan. Faktor tersebut antara lain: 1. Keadaan persaingan. 2. Tingkat pertumbuhan penduduk. 3. Tingkat penghasilan masyarakat. 4. Tingkat penyebaran penduduk. 5. Agama. 6. Kebijakan pemerintah. 7. Keadaan perekonomian nasional dan internasional. Fungsi anggaran dalam manajemen. Hubungan antara anggaran dan manajemen adalah sebagai tolak ukur keberhasilan, yaitu sebagai pertimbangan awal dalam melakukan sesuatu atau perencanaan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, penganggaran sangat penting perannya dalam sebuah perusahaan atau manajemen dan sebagai alat untuk mencapai tujuan perusahaan. Cara manajemen mengoptimalkan anggaran. Merancang anggaran yang lebih baik
Siapkan anggaran yang sesuai rencana. Sederhanakan anggaran dalam satuan mingguan dan bulanan. 4. Melacak biaya, melacak inflasi dan pemasukan lainnya. Tinjau pendapatan dan pengeluaran terhadap anggaran. Usaha anggaran ditelaah, direview dan disahkan di approve oleh pejabat yang lebih tinggi. Pisahkan transaksi bisnis dengan transaksi pribadi. Agar suatu anggaran dapat digunakan dalam perusahaan, maka harus diperlukan persyaratan sebagai berikut. Anggaran harus mendapat dukungan dan partisipasi dari pimpinan tinggi di dalam perusahaan. Anggaran harus didukung oleh seluruh personel organisasi dan didukung oleh struktur organisasi yang baik. Anggaran harus realistis, artinya bahwa anggaran dibuat harus menunjukkan angka yang dapat dicapai dan disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Anggaran harus fleksibel, harus ada kesadaran dan dari para pelaksananya. Anggaran harus menerapkan prinsip responsibility accounting, memiliki batas waktu penyusunan anggaran maupun jangka waktu periode berlakunya anggaran tersebut. Harus diterapkan prinsip manajemen by expectation, prinsip pengecualian, yaitu hal-hal yang dianggap perlu saja yang cukup material yang diungkapkan. Fungsi dan tujuan anggaran. 1. Sebagai alat perencanaan. Dengan adanya anggaran, organisasi tahu apa yang harus dilakukan, ke arah mana kebijakan dibuat. 2. Anggaran sebagai alat pengendalian. Dengan adanya anggaran, organisasi dapat menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya. 3. Anggaran sebagai alat kebijakan. Melalui anggaran, organisasi dapat menentukan arah atau kebijakan tertentu. 4. Anggaran sebagai alat politik dalam organisasi. Melalui anggaran dapat dilihat komitmen pengelola dalam melaksanakan program-program yang telah dijanjikan. 5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi dan dokumen anggaran yang komprehensif. Sebuah bagian atau unit kerja atau departemen yang merupakan sumber organisasi dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan juga apa yang akan dilakukan oleh bagian atau unit kerja lainnya. 6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja. Anggaran adalah suatu ukuran yang bisa menjadi patokan apakah suatu bagian atau unit kerja telah memenuhi target baik berupa terlaksananya aktivitas maupun terpenuhi efisiensi biaya. 7. Anggaran sebagai alat motivasi. Penyusunan anggaran memiliki empat tujuan utama, yaitu melaraskan dengan rencana strategis, mengkoordinasikan aktivitas dari beberapa bagian organisasi, penugasan tanggung jawab kepada manajer, dasar evaluasi kinerja. Tujuan penyusunan anggaran bagi sektor publik antara lain sebagai alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat tak terbatas dan terus berkembang. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap nasib rakyat. Lalu, adapun hal yang perlu diperhatikan agar anggaran tidak mengalami penurunan dan kegagalan, yaitu 1. Pembuatan anggaran tidak cakap, tidak mampu berpikir ke depan dan tidak memiliki wawasan yang luas. 2. Wewenang dalam membuat anggaran tidak tegas, tidak didukung oleh masyarakat, dan yang terakhir tidak cukupnya dana. Demikianlah penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.